Pada tahun 1998 di Indonesia merupakan periode paling bersejarah. Kerusuhan dan gejolak politik yang ada berdampak bagi masyarakat, khususnya komunitas etnis Tionghoa. Halo semuanya, khususnya untuk teman-teman dan Pak Krisma. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas buku yang berjudul Li Jangan Bilang Aku Cina yang diciptakan oleh S. Satya Dharma dan diterbitkan oleh Titik Terang. Buku ini menceritakan tentang tokoh Dipo dan istrinya Li di tengah gejolak politik Indonesia pada tahun 1998. Buku ini menghadirkan kisah yang menyentuh karena benar-benar menggambarkan bahwa gejolak politik yang terjadi itu dapat mempengaruhi suatu individu. Buku ini tidak hanya menghadirkan cerita yang mendalam, tapi juga menjadi refleksi atas isu-isu yang masih relevan hingga saat ini, seperti diskriminasi dan perjuangan akan keadilan yang masih kerap terjadi di Indonesia. Cerita di dalam novel ini berlatar belakang di Jakarta pada saat-saat kritis dan demonstrasi besar-besaran yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Kita di sini dihadirkan seorang tokoh Dipo yang dimana dia adalah seorang wartawan yang terjebak dalam situasi yang mencekam pada saat demonstrasi berlangsung, bersama dengan istrinya Li yang harus menghadapi ketakutan dan kekacauan yang melanda kota. Belum masuk ke kronologi di novel ini, mari kita kenalkan terlebih dahulu tokoh-tokoh yang ada di dalam novel. Ada beberapa tokoh yang dihadirkan di dalam novel ini. Yang pertama pastinya ada tokoh Dipo, di mana Dipo ini adalah seorang wartawan yang merasa tertekan dengan situasi sosial politik yang terjadi di sekitarnya. Karena dia memiliki tanggung jawab sebagai wartawan untuk melaporkan kebenaran, namun ada keinginannya sebagai kepala keluarga untuk melindungi keluarganya. Yang kedua, ada tokoh Li. Li adalah wanita keturunan Tionghoa yang memiliki kepribadian kuat, berpendirian, dan berjuang dengan identitasnya di tengah diskriminasi yang sedang dialaminya. Dan Li ini merupakan istri dari tokoh Dipo. Dan yang terakhir, Nanda, anak mereka, yang menjadi simbol harapan di tengah ketidakpastian yang terjadi pada saat itu. Cerita dimulai pada saat malam hari yang menghadirkan tokoh Dipo dan Li yang terjebak di sebuah gedung perkantoran saat demonstrasi mahasiswa berlangsung. Suara tembakan membuat mereka ketakutan dan terpaksa bersembunyi. Dipo menyaksikan kekacauan akibat demonstrasi besar-besaran yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Mahasiswa yang menjadi korban kekerasan salah satunya adalah Lo Yun Hap yang merupakan seorang yang berketurunan Tionghoa yang tewas terkena tembakan. Setelah insiden tersebut, Li menunjukkan kemarahannya dan kekecewaannya terhadap situasi yang menimpa rakyat kecil. Ia mengungkapkan sebagai seorang wanita berketurunan Tionghoa yang sering mengalami diskriminasi. Dan di sini dihadirkan tokoh Dipo yang terjebak antara tanggung jawabnya sebagai wartawan untuk melaporkan kebenaran dan keinginannya untuk melindungi keluarganya dari bahaya. Dan di sini dihadirkan tokoh Li yang mendorong Dipo untuk tidak hanya menjadi penonton akan kekerasan dan demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1998, tetapi juga berperan aktif untuk membawa perubahan di masa tersebut. Salah satu tema besar dari novel ini adalah perjuangan identitas dan keadilan sosial. Dipo dan Li mewakili dua sisi perjuangan tersebut. Dipo sebagai jurnalis yang harus menghadapi kenyataan pahit di lapangan, sementara Li berjuang untuk hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat minoritas. Ada beberapa teori filsafat yang kita bisa kaitkan dengan buku ini.
Dari perspektif filsafat, kita bisa mengaitkan novel ini dengan pemikiran John Rawls tentang keadilan. Rawls mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang setara. Dalam konteks novel ini, perjuangan Lee diakui sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, mencerminkan pentingnya keadilan bagi kelompok minoritas yang di buku ini diceritakan lewat keturunan Tionghoa yang mengalami diskriminasi pada saat itu. Kita bisa mengkaitkan novel ini juga dengan teori Aristoteles dalam Nikomachean Ethics yang berpendapat bahwa tujuan akhir manusia adalah mencapai eudaimonia atau kebahagiaan sejati melalui praktik kebijakan. Dalam konteks novel ini, Dipo dan Lee menghadapi dilema moral di tengah kekacauan politik. Perjuangan mereka untuk melakukan hal yang benar dan berjuang demi keadilan mencerminkan pencarian eudaimonia melalui tindakan kebijakan. Lee menunjukkan keberanian dalam menghadapi diskriminasi, sementara Dipo berusaha untuk melaporkan kebenaran meskipun ada resiko bagi keluarganya. Ini menunjukkan bahwa pencarian kebahagiaan sejati melibatkan pengembangan karakter dan tindakan etis. Secara keseluruhan, buku Lee, Jangan Bilang Aku Cina adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran akan pentingnya melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan dalam konteks sejarah Indonesia yang kelam. Novel ini tidak hanya bercerita tentang cinta dan keluarga, tetapi juga keberanian untuk bersuara di tengah ketidakadilan. Saya sangat merekomendasikan novel ini bagi kalian yang menyukai cerita dengan penuh makna sosial, serta bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang sejarah Indonesia dan isu-isu identitas. Buku ini juga cocok bagi kalian yang tertarik pada filsafat karena banyak pelajaran moral yang bisa kita ambil dari perjuangan karakter-karakternya. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Kusma yang sudah menonton video ini sampai akhir. Maaf bila ada kesalahan kata, dan saya Nia, pamit undur diri, sampai jumpa.